Dan selama 3 bulan itu kalau yang sudah mondok ya biasa-biasa aja. Jadi apa sih di sini sama kayak di pondok, jadi nggak kaget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya, seorang alumni tahun 2021 ya, yang kebetulan dan secara tiba-tiba bisa bisa sowan ke SMP Al Kamal ya. Terus kemudian kita ini tadi langsung bisa melaksanakan podcast di SMP Al Kamal Production ya. Ya, ini kita sambut Akhi Labibul Mubarok ya. Siap. Ya. Akhi Labibul Mubarok. Dia ini adalah alumni SMP Al Kamal tahun 2021 yang sekarang sedang menjalani sekolah ya. Iya, Pendidikan sekolah di SMKN SMA 3 Taruna SMA 3 Taruna Angkasa Jawa Timur. Angkasa Jawa Timur. Iya. Nanti ditulis lah di apa? Iya. Minta tolong nanti ditulis ya sekolahnya. Ya, oke. Ya. Dia ini sekarang sedang menjalani masa pendidikan. Ya, mungkin bisa dijelaskan sekolahnya itu mungkin sekolah yang seperti apa gitu. Siap. Jin. Ya. Jadi sekolah SMA 3 Taruna Angkasa Jawa Timur itu berbasis militer. Ya. Dan SMA itu di bawah naungan Angkatan Udara dan langsung dipantau oleh Lanut Iswahyudi Madiun. Ya. Terus jadi di sana itu mungkin jurusannya itu hanya angkatan udara atau mungkin ada yang lainnya? Jadi di seluruh SMA itu SMA Taruna khususnya, jadi semua itu boleh memilih bidangnya masing-masing. Seumpama saya mau ke Akademi Kepolisian, jadi saya boleh ke Akademi Kepolisian. Kalau ada teman saya yang mau ke Akademi Angkatan Udara juga bisa masuk, Akademi Angkatan Laut juga bisa masuk, Akademi Militer juga bisa masuk. Jadi di SMA Taruna itu semua akademi atau bintara bisa masuk di situ semua. Ya, saya sampai lupa. Ini saya ditemani dengan Bapak Sedo. Ya, mungkin sebagai wakil kepala sekolah, ya, menurut Bapak ini kita punya alumni yang istimewa, ya. Artinya istimewa itu ya jarang-jarang kan alumni SMP Al Kamal terus bisa masuk di SMA Taruna gitu kan. Ya, mungkin tanggapan Bapak? Ya, terima kasih kembali hadir di tengah-tengah semaput SMP Al Kamal. Ya, ini sesi kedua saya ada di sini gitu ya. Ini sudah menggugurkan status saya bahwa saya itu Sedo. Ya, ini tidak lupa karena kita kedatangan sosok seorang alumni yang patut kita banggakan dan kita patut bersyukur bisa kedatangan, bisa ditengok oleh alumni kita. Itu ada sebuah kehormatan bagi kita yang di SMP Al Kamal ini dengan melihat dulunya Mas Labib itu ya santri juga siswa SMP Al Kamal, ya umumnya anak gitu ya. Kadang ya terlambat, kadang juga tidur di kelas, ya umumnya anak lah untuk seusia SMP itu. Tapi hari ini beliaunya bisa membuktikan bahwa kualitas siswa SMP Al Kamal itu mampu bersaing, mampu berkiprah yang lebih masif, yang lebih tinggi gitu ya. Dan saya ingin tahu ini Mas Labib ini nanti akan panjang, kita akan mengulik. Saya sendiri juga dulu memang termotivasi Mas Labib, termotivasi untuk menjadi seorang militer angkatan udara atau angkatan laut atau angkatan darat gitu. Tapi karena postur dan fisik ya kan, fisik terus ya mungkin ekonomi ya juga itu menghapuskan
menghapuskan mimpi gitu ya, dan tapi tetap kita syukur, kita merasa bangga karena diteruskan oleh siswa-siswi kita, oleh santri-santri kita gitu ya, cita-cita kita yang tidak bisa kita capai, tapi anak-anak kita peserta didik di SMP Al-Kamal ini yang membawa harapan dan kebanggaan di kita gitu ya. Ini kok bisa sampeyan nyampai di SMP kembali ini apa ini? Awalnya gimana ini Mas Labib ini? Ya, awalnya itu kemarin sebelum cuti, saya itu lihat di laptop YouTube, tiba-tiba itu ada FYP, SMP Al-Kamal Production. Itu apa? Saya lihat ternyata podcast Semaput itu. Akhirnya saya lihat, setelah itu saya hubungi sama Ustadz baru. Ustadz, alhamdulillah SMP semakin maju. Nah, terus setelah itu Pak Ustadz baru tiba-tiba ngajak saya, ayo isi podcast gitu ya. Saya langsung siap Ustadz, besok Jumat saya dapat cuti, nanti Sabtu bisa ke sana, saya gitu. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan kemarin ke para alumni ya kan, bahwa ruangan ini, fasilitas ini untuk semua. Siapa yang punya niatan baik, siapa yang punya etikat baik, alumni gitu lah, monggo pinarak, monggo sowan, monggo kunjung lagi di SMP Al-Kamal ini sambil memikirkan bagaimana nanti kelayakan, kebaikan dari SMP Al-Kamal, khususnya di ini lembaga medianya SMP Al-Kamal ini gitu ya. Ini kita ya kalau lihat posturnya Mas Labib ini kan kita bawaannya tegang gitu ya. Ya kita bercair aja gitu ya. Bercair. Monggo. Ya. Terus ini saya pengen tahu ya. Kok bisa Mas Labib itu punya angan-angan, artinya punya cita-cita kok masuk di SMA Taruna. Itu ceritanya seperti apa? Yang melatar belakangi Mas Labib itu pengen masuk di SMA Taruna itu seperti apa? Jadi saya ingin melanjutkan seperti kakak saya juga kebetulan alumni sini tahun 2015, Mas Agis Nulinha yang sekarang bertempat atau ditugaskan di Halim Pradana Kusuma Jakarta. Nah setelah itu saya SMP kelas 2 di sini, saya tiba-tiba kepengen saya harus seperti kakak saya, kalau bisa seatasnya kakak saya. Setelah itu saya mulai SMP kelas 2, saya sudah mempersiapkan behel, pasang behel, terus berlatih terus untuk lari, sit up dan lain-lainnya. Setelah itu di saat akan menjelang tes, saya harus meninggalkan sekolah ini selama 2 bulan untuk persiapan seperti tes les psikologi, les binsik, dan les renang. Jadi untuk dipersiapkan untuk tes di SMA 3 Taruna Angkasa Jawa Timur. Jadi sebelum masuk itu sudah ada persiapan yang banyak sekali ya? Sudah. Jadi mulai dari kelas 2 itu sudah menyiapkan pasang behel, terus kemudian latihan fisik. Itu latihan fisiknya secara mandiri sendiri. Ikut organisasi pencaksilat mungkin? Kalau di luar SMP dulu sebelum tes itu saya selama 2 bulan itu ikut les di Madiun. Les binsik, les fisiko saya di Madiun selama 2 bulan. Jadi saya itu kemarin ujian sekolah saya itu tidak ikut. Saya ikutnya susulan karena demi tes di sana. Oh gitu ya. Berarti itu selama 2 bulan itu les, terus kemudian setelah 2 bulan langsung ikut ujian? Belum ya? Setelah 2 bulan saya ikut tes di sana bertahap selama 1 minggu tes. 1 minggu itu full buat tes. Setelah itu ada waktu senggang atau waktu bisa pulang. Saya pulang untuk meminta soal dari sini. Oh gitu. Ya. Berarti sampai mengorbankan waktunya ujian di sekolah ya karena mengikuti tes yang ada di tempat itu tadi ya. Siap. Dan catatan mungkin ya dari sekolah SMP Al-Kamal ini, kalau itu cita-citanya baik gitu loh ya, dan berpotensi untuk mendapatkan cita-cita, mendapatkan harapan dan
itu semua tidak ada rasa kok kita itu menghalangi, kita itu mempersulit, tetap kita bicarakan, kita musyawarahkan bagaimana anak-anak ini cita-citanya itu bisa terjangkau, bisa tercapai itulah. Jadi bagi kelas 3 yang hari ini gitu ya. Jadi silakan mau ambil jurusan apa, mau ngambil jenjang apa, bidang apa gitu loh ya. Dari SMP Al Kamal kalau niatnya memang baik, komitmen yang baik gitu loh ya. Kita akan berikan fasilitas, kita akan mendukung penuh langkah-langkah untuk menggapai harapan dan cita-cita para santri, para siswa SMP Al Kamal. Ini Mas Labib ini dulu di SMP-nya itu seperti apa, Mas? Siap. Jadi selama saya SMP itu kan kelas 1 saya ikut di Bumaswah. Oh iya. di Bukwah. Iya. Setelah itu 2 tahun di Bukwah. Setelah itu Corona pulang 3 bulan. Ya. Setelah itu kembali langsung ikut ke pondok selama 1 tahun. Setelah itu sampai lulus di pondok sini. Oh begitu. Siap. Terus ketika di SMP ya, ketika sampai di SMP itu mungkin ini hasil raport dari SMP itu menjadi pertimbangan enggak ketika mau masuk di sekolah taruna seperti itu? Ya. Kalau untuk nilai raport itu yang utama. Karena yang dilihat itu mulai dari mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan 3 mapel itu harus lebih dari 80. Jadi kalau bisa untuk adik-adik yang mau ikut ke SMA Taruna, harapan saya dipelajari yang belum bisa, karena di sana itu minimal rapot 80. Untuk 3 mata pelajaran itu tadi? Iya. Tuh teman-teman ya yang pengen masuk ke SMA Taruna, nilai rapotnya harus di atas 80 ya. Yang terkhusus itu untuk pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematika ya. Itu bahasa sulit mudah kalau bahasa itu biasa. Bahasa Inggris kan sampean Ustaz itu, bahasa Inggris itu. Oh enggak, saya Kalau muridnya atau siswanya itu di bawah 80 berarti kan ada masalah itu. Nanti tinggal bisa dibicarakan ya. Siap. Apa ini tidak baik ini, tidak baik ini. Dibicarakan ya. Nanti dibicarakan. Iya. Ya. Terus kemudian untuk kegiatan di SMA Taruna itu seperti apa? Apa ya kayak di SMA pada umumnya ya, pelajaran di kelas terus kemudian ya hanya seperti itu aja, atau mungkin ada yang lebih lah, atau mungkin gitu. Mungkin bisa Jadi rangkaian kegiatan di SMA Taruna itu yang pertama bangun jam 4 subuh. Setelah itu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah itu melaksanakan pemanasan atau olahraga stretching atau pemanasan inti. Setelah pemanasan dilanjut dengan mandi. Setelah mandi dilanjut dengan persiapan sekolah. Setelah itu melaksanakan apel pagi. Setelah apel pagi langsung makan pagi di ruang makan. Setelah itu berbaris untuk menuju ke sekolah dengan rapi, dengan langkah tegap. Dan yang untuk kelas 10 masih diperkenankan untuk 5 langkah lari. Jadi belum bisa melewati zona disiplin atau langkah tegap itu tadi. Setelah itu sekolah mulai jam 6.45 sampai jam 15.15. Setelah itu setelah sholat asar berjamaah langsung melaksanakan kegiatan kayak olahraga umum, kayak renang, kayak lari, atau marching band, atau renang, atau yang pengen dilakukan apa saja asalkan tidak di asrama atau di barak. Setelah itu melaksanakan mandi sore. Setelah itu persiapan untuk sholat maghrib. Setelah itu berjamaah sholat maghrib. Setelah itu makan malam. Setelah itu sholat isya. Setelah sholat isya kembali lagi ke kelas.
sampai jam 9 atau 21.00. Setelah itu pulang apel malam, setelah itu bisa melaksanakan istirahat atau tidur. Sangat padat sekali ya. Siap. Jadi mulai subuh sampai isya itu di sekolah. Maksudnya jam setelah subuh mandi dan lain sebagainya jam 6.45 itu mulai di sekolah. Siap. Terus sampai pulangnya isya itu tadi. Pulangnya 15.15. Oh, 15 menit pulang. Setelah itu kegiatan di asrama, kayak renang, lari, binsik. Iya. Setelah itu mandi sore, setelah itu lanjut makan malam, sholat maghrib, sholat isya. Setelah sholat isya kembali lagi ke kelas sampai jam 9 malam. Mungkin karena Mas Labib ini sudah pernah mondok gitu loh ya, dengan kegiatan pondok, dengan aktivitas jadwal di pondok itu sangat padat gitu, dan harus tertib gitu ya. Saya kira dengan basic yang latar belakangnya pernah mondok, terus dikasih peraturan, dikasih jadwal-jadwal yang sangat padat, sangat rapat gitu loh ya, ketegasan dan banyak aturan-aturan. Saya kira ini tidak berat bagi Mas Labib ini loh ya. Siap. Apakah benar itu Mas Labib loh? Jadi kalau untuk yang sudah pernah mondok atau sudah pernah di hidup atau di asrama atau di pesantren, itu sudah biasa. Jadi setelah masuk sana, setelah serah terima taruna-taruni baru, itu selama 3 bulan tidak boleh dijenguk orang tua. Jadi selama 3 bulan itu harus melaksanakan basis atau pendidikan 3 bulan tanpa tidak dikunjungi orang tua. Jadi setelah 3 bulan melaksanakan pendidikan, baru ketemu bisa orang tua, Dan selama 3 bulan itu kalau yang sudah mondok ya biasa-biasa aja. Jadi apa sih di sini sama kayak di pondok, jadi nggak kaget gitu. Dulu angkatan saya banyak yang ditinggal pulang nangis semua, banyak yang gitu. Terus saya itu batin, kenapa pada nangis semua? Ya, saya cukup agak tertawa ya, karena sudah pernah mengalami di pondok, jadi saya cuman kayak beringis, senyum gitu aja. Senyumin aja ya. Ya, senyumin aja. Terus ini saya penasaran itu, kalau saya pernah lihat di video itu, enggak tahu itu di SMA Taruna atau bukan ya. Jadi banyak teman-teman pakai baju seragam ya, terus itu makan kan berjajar, terus ada yang jatuhkan gelas. Terus itu kan kena hukuman semuanya dah. Siap, kalau biasanya itu kalau sekali buat kesalahan, jadi semua ikut salah. Jadi di sana itu kayak sakit semua. Gitu. Seneng seneng semua. Jadi kayak respect, satu sakit semua, satu seneng semua. Gitu. Berarti betul ya. Maksudnya ada yang pas makan terus jatuhkan gelas, kalau nggak salah loh itu ya. Siap. Terus semuanya itu nggak jadi makan. Siap. Kalau itu tetap jadi, tapi setelah makan mungkin ada kayak peringatan untuk besok jangan diulangi lagi. Jika diulangi lagi, tanggung konsekuensinya. Biasanya gitu kan. Iya. Wah, gitu. Ya. Terus kemudian ini dalam istilahnya ketika waktu pembelajaran itu ada ndak istilahnya materi-materi khusus yang mana itu nanti bisa kita terapkan di di masyarakat. Kan ini kan sekolah SMA Taruna itu cenderung ke angkatan. Artinya mungkin angkatan laut, angkatan darat, terus kemudian ada akpol ya. Siap. Nah, itu kan seolah-olah terjunnya itu ya di bidang-bidang itu saja. Itu ada ndak materi yang mungkin misalkan tadi kan kita sudah membahas tentang ubudiyah ya kalau di SMP tadi ya. Lalu itu mungkin ada materi semacam tahlilan, terus gitu loh. Materi keislaman atau mungkin kesenian gitu. Ya, kalau di SMA Taruna itu pastinya ada yang namanya
mapel atau mata pelajaran bela negara. Jadi itu diterangkan semua dari berdiri awal mulanya angkatan udara, terus mesin-mesinnya itu apa saja, pesawat itu apa saja, fungsinya apa saja, itu nanti di mapel bela negara itu disajikan semua, mulai dari A sampai Z itu ada semua. Gitu. Ya. Kalau yang di ini kalau yang di sampean ini di jurusannya apa jurusannya? Saya jurusan ke IPS, tapi kan setelah ini ada kurikulum merdeka. Jadi semuanya itu mulai kelas 10 sampai kelas 12 itu sama semua kurikulum merdeka. Gitu, kan. Terus ini mulai masuk ke istilahnya ke angkatan udara atau angkatan darat itu dari awal masuk, atau mungkin ketika nanti lulusnya, ini saya pengen masuk sini, pengen. Setelah lulus, apa ketika masuk pertama itu sudah ada pilihan? Jadi setelah awal masuk itu pastinya akan ditanya nanti mau ke kedinasan atau ke TNI Polri. Jadi nanti kalau ke kedinasan dikasih pilihan ke Unhan, UGM, UB atau UI atau kuliah yang lain, apa IPDN. Nah, kalau yang mau ke TNI Polri, mau ke Bintara, Akademi atau yang lain itu bisa. Gitu. Berarti itu setelah lulus ya? Setelah lulus. Tapi awal masuk dikasih pilihan mau ke dinasan apa ke TNI Polri gitu. Gitu. Berarti di awal sudah suruh milih, berarti nanti setelah lulus tinggal masuknya. Tinggal masuk sama persiapan. Selama 3 tahun persiapan di sekolah. Mungkin dari Bapak itu ada apa? Ya, saya cuma bangga saja melihat seorang labib, seorang anak, seorang siswa SMP Al-Kamal yang dulunya tidak diperhitungkan gitu ya. Terus sekarang bisa duduk di samping saya, duduk di podcast ini dengan baju kebanggaan sekolahnya gitu ya. Dan dia tidak lupa jati diri asal mula dia berpendidikan, dia menuntut ilmu. Itu adalah sebuah rasa syukur kita sebagai pendidik, sebagai orang yang pernah belajar bersama, melihat sosok yang setegap Mas Labib ini, setinggi harapannya, tinggi cita ini, itu sebuah kebanggaan bagi kita. Karena saya menganut paham bahwa guru dikatakan sukses itu manakala memiliki santri, memiliki siswa itu jauh lebih besar, jauh lebih sukses, jauh lebih moncer karirnya. Itu. Jadi prinsip saya itu. Jadi kalau Satkowi ya kan tidak menyentuhkan santri-santrinya melebihi Satkowi gitu ya. Mungkin kita ahli bahasa Inggris mungkin gitu ya. Kalau tidak punya orator bahasa Inggris gitu ya. Pendakwah bahasa Inggris ya belum sukses gitu ya. Belum sukses tentu. Tapi karena bagi saya sendiri, dengan basic saya gitu ya, dengan adanya Mas Labib ini ya saya katakan saya sukses, kita sukses gitu loh ya. Sukses gitu ya. Dan nanti Mas Labib semisal jenjang pendidikan di Taruna atau mungkin di militer gitu loh ya. Atau menjadi seorang pelatih gitu loh ya. Itu nanti memiliki siswa, memiliki seorang murid yang itu karirnya jauh lebih tinggi dari sampean, dari jenengan, itu ya sebuah kebanggaan, sebuah kekhususan bagi kita. Bukan seorang guru itu menahan anak, menahan murid untuk stagnan, bukan, itu salah bagi kita tuh ya. Harus melampaui kita, harus lebih ngalim, lebih profesional, lebih sukses daripada kita gitu ya. Terus gini, minta izin tanya juga gitu. Ini kan mungkin di di masyarakat gitu loh ya. Mungkin di berita-berita pernah viral, pernah heboh gitu loh ya. Ada beberapa siswa, beberapa murid di Taruna itu mendapatkan tindakan yang anarkis, tindakan yang merugikan dari senior-seniornya. Itu apa pernah Mas Labib ini juga
mendapati itu gitu loh. Karena nanti takutnya gitu loh, takutnya dengan adanya isu semacam itu gitu loh ya. Iya. Anak-anak atau mungkin bahkan orang tua itu merasa takut Takut. dalam menyekolahkan anak-anak di taruna, di pendidikan gitu loh. Takut ya itu tadi terjadi apa ya, penindasan, terjadi senioritasan itu loh. Bullying. Iya, gitu. bullying gitu loh. Jadi kalau senioritas itu tetap ada. Jadi saatnya di dalam sekolah atau di dalam kesatria ya juga harus hormat sama seniornya, hormat sama yang lebih tua. Kebalikannya seniornya juga bisa menghargai adiknya atau yang lebih muda. Jadi saling respect atau bisa dibilang saling menghormati satu sama yang lain. Iya. Itu untuk kayak seumpama ada trouble potongannya terlalu panjang ya, nanti diperingatkan, disuruh potong untuk sesuai dengan prosedur yang ada. Gitu tadi. Ada enggak mungkin ini tadi kan kalau yang dibilang Pak Sedo ya. Itu tadi kan apa namanya? Jadi orang-orang di luar itu ketika melihat taruna ya, mungkin ada beberapa orang itu yang takut dengan mungkin adanya nanti bullying dari kakak kelasnya itu kan. Jadi dari kakak kelasnya atau mungkin sebenarnya ada ndak hal-hal yang seperti itu? Maksudnya kayak bullying, kayak kalau kita itu bahasa kita itu mungkin mulosoro adiknya gitu. Itu kalau bullying enggak ada. Nggak ada. Jadi kalau kayak mulosoro itu ya sewajarnya aja, kayak seumpama push up, sit up, ya dibuat ya. basic kebutuhan dirinya Ah. sendiri itu kan. Jadi nggak ada yang maksudnya adik apa gitu terus dipukul. Nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada. Itu ya untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke taruna itu nggak usah takut. Kok dipukul atau apa itu nggak ada. Ya nggak ada. Artinya kalau ketika kakak kelasnya itu menghukum, ya mungkin itu menghukum yang kembalinya ke diri orangnya yang dihukum itu sendiri, ya kembalinya ke kita sendiri, ya kayak push up, sit up gitu kan. Nah semakin banyak push up ini tangannya semakin besar. Gitu. Terus saya ini tak lihat ini seragamnya, saya penasaran dengan pernak-perniknya Iya. ini, dengan pernak-pernik seragam. Nah mungkin ini yang di atas bahu itu ya, emblem ya. Yang ini tuh namanya pangkat. Jadi pangkat. kalau di SMA Taruna itu pasti ada yang namanya pangkat. Heeh. Dan kalau strip 1 itu masih kelas 1. Kelas Dan 1, kalau ya. strip 2 kelas 2, strip 3 kelas 3. Kelas 3. Itu tadi. Terus itu yang badge sebelah kiri. Nah, ini ada logo kesatria atau logo sekolah. Oh, logo sekolah Ya. ya. Logo sekolah. Heeh. Terus yang sebelah kanan ini itu dari Jerbasuki Mawabia atau logonya Jawa, Jawa Timur. Timur. Ya. Ya, bagus Kalau ini. yang ini baret. Oh, baret. Baret, ini merah putih, ini nama. Kalau berarti itu sekolah setiap sekolah itu pasti pakai baret ya? Pasti. Kalau hari Senin itu pasti pakai baret, Heeh. hari Selasa pakai topi, hari Rabu itu nggak pakai apa-apa, jadi formal. Heeh. Kalau Jumat itu biasanya pakai baret pramuka. Kalau Sabtu libur. Jadi kalau di sana libur. itu Sabtu udah mulai libur, jadi Senin sampai Jumat aja Oh, sekolahnya. 5 hari kerja berarti ya. Iya. Dan Senin sampai Kamis itu Jumat. juga pakai baret, tapi seragamnya bukan ini. Seragamnya PDL. Jadi yang kayak tentara yang loreng-loreng itu. Oh iya iya. Terus seragam ini dipakai hari Nah, kalau yang seragam yang saya kenakan ini Heeh. dibuat untuk PDP atau pakaian dinas pesiar. Jadi kalau setiap keluar taruna-taruni harus memakai baju ini. baju itu. Oh. Dan kalau hari Senin itu pakai PDH, pakaian dinas harian itu lengan pendek, tapi warnanya juga sama ini. Kalau yang hari Itu yang Selasa, lengan pendek. ya, yang Selasa itu pakai putih abu-abu. Heeh. Kalau yang Rabu itu pakai batik sekolah, Kamis pakai PDL, pakaian dinas luar, itu loreng-loreng tadi, Jumat pakai pramuka, Sabtu libur, itu tadi. Jadi mulai hari Sabtu sama Akad itu enggak ada kegiatan ya? Kegiatan mandiri ya? Kegiatan mandiri ya biasanya ada lari terpimpin, ada renang, juga ada olahraga umum, olahraga mandiri gitu. Itu bareng kalau misalkan kayak lari terpimpin itu tadi
itu banyak orang. Ya kalau lari terpimpin itu satu angkatan atau satu angkatan atau disebut dengan di sana itu satu skadron. Oh, satu skadron. Iya. Berarti banyak ya. Iya. Bareng-bareng gitu lari, Iya. terus renang gitu. Ya kalau renang taruna Sendiri-sendiri. taruni sendiri. Nanti kalau digabung bahaya tadi. Iya, bahaya Bahaya. mesti. Bahaya, Pak. Iya ya. Bahaya tadi. Terus terus ini ya jadi kegiatannya itu mulai dari Senin sampai Jumat ya. Terus itu untuk misalkan kalau teman-teman itu pengen mengunjungi rumah itu gimana? Kalau di SMA Taruna itu pasti yang ada namanya IB atau izin bermalam. Jadi setiap 1 bulan sekali boleh pulang. Kayak dulu yang di pondok sini kan 1 bulan sekali boleh pulang. Sekarang 6 bulan sekali ya tadi ya. Iya, Ya sekarang kalau 1 di semester sekarang. SMA sana itu 1 bulan sekali boleh pulang, boleh tidak. Itu ya cuman Sabtu sama Minggu aja. Itu punya jatah 1 bulan sekali. Iya. Andai tidak diambil hangus. Jadi nanti bulan kedepannya kalau mau izin bermalam seumpama Jumat pulang nanti bisa nambah sampai Minggu. Oh gitu. Dengan alasan bisa dirompel bulan yang kemarin. Iya, tapi dengan alasan yang masuk akal. Sama kontrol bel atau keperluan yang lain apa les yang, atau terapi gitu. Yang sekiranya itu masuk akal dan Iya. bisa diterima lah ya. Iya. Dan pengajuannya itu ya cukup lama untuk pulang itu. Oh gitu. Ada Iya. prosesnya gitu ya? Ada. Jadi mengajukan terus dulu, nanti atasan gimana, nanti kalau atasan sudah memperbolehkan baru bisa keluar. bisa keluar. Ya. Kalau dibilang ribet ya ribet, tapi kayak ya pokok sesuai aturan itu bisa ya, tetap Bisa. ya. Mungkin Bapak ada pertanyaan? Ya. Ini kan jenjang sampean kan masih pendidikan, terus nanti dalam harapan sampean gitu loh ya. Nanti sampean itu mau melanjutkan di mana, barangkali ya kita sebagai guru ya inginlah mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan cita-cita sampean itu bisa segera terwujud, bisa menjadi kebanggaan SMP Al-Kamal, keluarga SMP Al-Kamal gitu ya. Ini dari sampean nanti setelah Taruna ini cita-citanya nanti mengarah kemana ini? Ya, insya Allah nanti setelah lulus dari SMA 3 saya akan melaksanakan jenjang pendidikan di Akademi Kepolisian. Mohon doanya untuk ustadz-ustadz dan guru-guru yang ada di sini. Ya. Saya minta doanya semoga saya bisa lolos ke Akademi Kepolisian. Amin. Semoga terwujud. Amin. Jadi Terwujud. karena ini momen hari santri ya kan gitu ya. Ya. Jadi pesan kepada santri-santri gitu loh ya, jangan minder gitu loh ya, jangan merasa kecil hati bahwa santri tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya ini Mas Labib, santri ya kan bisa memberikan santri teladan, siswa yang berprestasi, juga bisa bersaing gitu ya. Kompetisi-kompetisi yang ada di pendidikan Taruna itu bisa dilampaui, bisa dikerjakan dengan baik. Itu untuk teman-teman santri ya. Jadi santri itu bukan suatu batasan ya, bukan suatu batasan. Jadi ya meskipun kita santri, kita punya cita-cita, misalkan saya pengen jadi dokter. Ya harus dikejar jadi dokter. Pengen jadi angkatan polisi. Ya harus dikejar. Contohnya seperti Mas Labib ini ya. Pengen jadi pilot misalkan, ya harus dikejar ke sana. Ya, jadi jangan istilahnya berputus asa. Saya santri berarti saya itu harus selalu istilahnya nyekel terus kitab kuning gitu kan. Enggak terbatas pada itu sebenarnya. Jadi santri mau jadi apapun ya silahkan, mau jadi apapun silahkan. Nah, tapi kita tetap nanti kembalinya ya tetap santri. Ya, dia tetap santri ya. Santri dalam perilaku begitu loh ya. Bukan
Ya, bukan apa namanya kita santri harus ngedep kitab kuning terus gitu kan misalnya. Ya sesekali kita mungkin ya belajar kitab kuning ya, dalam sela-sela kesibukan gitu kan, baca-baca, mendengarkan pengajian itu bisa lah ya. Tapi cita-cita ya kita tetap harus kejar. Mungkin dari Mas Labib kata-kata untuk mungkin hari santri. Ya, jadi santri itu enak, apa-apa dapat berkahnya atau barokahnya. Seperti teman saya juga alumni pesantren, alumni pondok, sekarang dia menjabat sebagai Danskat atau komandan skadron angkatan bawah saya. Ya, Masya Allah ya. Itu santri itu enggak menghalangi untuk masa depan kita. Ya. Itu kan. Ya, jadi santri itu tidak menghalangi masa depan kita ya. Siap. Seperti kakak saya alumni pondok juga. Sekarang alhamdulillah juga mendapatkan tugas sebagai angkatan udara di Halim. Ini nanti bisa Mas Labib nih, nanti linknya ya, mungkin Mas Ahis ya, mungkin belum tahu bahwa sekolahnya SMP Al-Kamal sekarang punya host ya. Siap. punya studio ya kan, punya channel YouTube gitu ya. Nanti bisa di-share. Nah, nanti satu saat itu ya, kalau Mas Ahis punya waktu, punya keluangan keluangan kesempatan untuk bisa ongak-ongak itu loh ya. Nanti bisalah kita jagungan, bisa kita tukar cerita bagaimana toh Mas Agis ini sampai bisa pegang senjata AK4 apa AK berapa itu loh ya. Itu ya. Jadi nanti Mas Agis ya kan, ini adik di sini itu loh ya. Mosok kalah sama adik wis datang di sini ya, disepat-sepatnya lah loh. Iya. Sepat-sepatkan ke SMP Al-Kamal. Salam ke Masnya ya. Siap. Ya. Salam. Perubahan sekolah juga alhamdulillah sudah semakin pesat. Iya. Dulu saya kelasnya di sebelah sana, terus kantornya juga belum dibangun. Di sini dulu kayaknya gudang ya tadi ya. Gudang apa itu iya, dikunci gudang. Terus sekarang disulap menjadi studio yang keren ini. Ya ini ya biar nanti muncul ya kan labib yang banyak itu dari SMP Al-Kamal itu gitu ya. Terus mungkin dari Mas Labib sendiri gitu ya, mungkin kesan pesannya di pernah sekolah di SMP Al-Kamal itu apa gitu Mas? Jadi pesan kesan saya di SMP Al-Kamal itu enak Tat. Jadi sekolah ngaji, tiba-tibanya alhamdulillah masuk sana. Jadi itu dapat barokahnya dari ustadz-ustadz yang ada di sini, sama khususnya untuk pengasuh Abah Hawi, Abah Hasan, Abah Udin, dan para bunyai-bunyai Bu Wah, terus Bu Ati, gitu kan. Luar biasa ya, luar biasa sekali ya. Dulu saya juga jujur di pondok dulu ya nangisan Tat. Ya dulu nangisan selama hampir 1 tahun saya itu nangis di Bu Wah. Gimana Bu Wah, saya pengen pulang gini-gini. Udah ini namanya tirakat untuk masa depan kamu. Akhirnya alhamdulillah bisa masuk di sini. Ya. SMA saya. Jujune pada saat itu ndak pulang beneran ya. Iya. Jujune ditahan tirakat. Dulu itu pengen boyong aja tapi alhamdulillah bisa betah sampai lulus. Ya, alhamdulillah. Itu teman-teman ya. Yang masih nangis di pondok ya. Sepertinya kalian akan masuk di SMA Taruna sepertinya. Ya. Nangis boleh ya, nangis boleh tapi pulang yang enggak boleh. Ya, tirakat gitu. Nah, mungkin Bapak ada apa lagi nih? Ya. Monggo. Iya. Gitu. Jadi ya teman-teman di pondok itu motivasi untuk tetap istilahnya tetap ngalap ilmu, ngalap barokah ya, ngalap ilmu, ngalap barokah di pondok. Ya kita tidak tahu kita kedepannya itu akan jadi apa, ya kan, akan jadi apa, akan seperti apa nasib kita tidak tahu. Insya Allah dengan kita belajar, dengan kita mendapatkan barokah dari para kiai, para masyayikh, ya insya Allah kita kedepannya hidup kita itu akan dimudahkan seperti itu. Dari alumni pondok sendiri juga
banyak yang masuk di Taruna, ternyata ada Azza itu di Nala, Iya. di Angkatan Laut, bawah naungan Angkatan Laut. Terus ada ini Sabil dari MTS dulu, Iya. dulu di MTS juga mondok di sini, masuk di SMA Taruna Brawijaya yang di Kediri. Terus saya di Madiun, ada dulu yang dari SMP dulu sini itu ada Fahmi Malik. Fahmi Malik itu dulu di SMK penerbangan sama kakak saya. Sekarang itu, sudah ya. lulus dari SMK penerbangan. Fahmi Malik tahun berapa kok? Fahmi Malik angkatannya Ja'far. Wah, katanya Ja'far. Angkatannya Ja'far. Oh. Jadi setelah lulus dari SMP sini langsung ke penerbangan Lanut Siswahyudi. Itu juga sama tadi SMK di bawah naungan Angkatan Udara, SMA Taruna juga di bawah Angkatan Udara. Sama Langsung semua. jadi Angkatan Udara ya. Kalau Fahmi Malik kurang tahu, soalnya lost kontak. Oh. Iya. Iya, tapi kabarnya gitu ya. Ya, kalau Sabil ada ini fotonya. Sabil Adudu kalau dulu namanya. Ya nanti Adudu. linknya di share ke siapa iku? teman-teman. Fahmi teman-teman iku Ya. Itu tadi ya teman-teman santri itu sebenarnya luas ya, enggak ada batasan. Jadi santri mau jadi apa itu ya monggo, ya boleh itu. Enggak ada batasan. Oh, saya santri, saya harus jadi Pak Yai gitu. Loh, Pak Yai tidak, Pak Yai itu sebenarnya bukan cita-cita gitu. Yang sekarang jadi Pak Yai itu enggak ada dulunya punya cita-cita saya pengen jadi kiai gitu kan. Ya, yang kiai itu ya ini, apa ya? Ini dulu juga alumni sini tadi. Oh, Sabil ya. Sabil. Tahu saya tahu. Sabil 2019 atau 18 ini. Iya kayak Sabil Fawas ya namanya. Iya, Sabil Fawas. Barengane anu. Fawas apa Sabil? Sabil. Jenis Sabil Fawas. Barengane putrane Gus Udin sing barep. Insyaallah. Bukan yang teruskan pondok Kidul. Bukan itu Fawas, bukan itu. Bukan Bukan itu ya. Itu lek iku Fawas siapa namanya? Itu angkatane apa Ja'far ya? Ja'far kalau Sabil. Ja'far ya? Ja'far. Dan ini yang angkatan saya yang di Nala. Azza yang Adawiyah dulunya tadi. Oh, Adawiyah. Sekarang ini di Angkatan Laut di Nala, di Malang sekarang. Juga sama di SMA Taruna. Malang ya? Di Malang. Banyak ya sebenarnya ya alumni ya. Banyak. Alumni. Yang penting harus tetap ada komunikasi, Komunikasi. ada hubungan gitu loh ya. Kalau saya sendiri tidak punya kontaknya Mas Labib gitu loh ya. Saya sendiri juga kesulitan bagaimana komunikasi, bagaimana kita menjalin silaturahmi gitu loh ya. Kalau gini kan kita sama-sama saling memotivasi, sama-sama memberikan kebaikan gitu loh ya. Mungkin ada lagi yang ingin kita bicarakan atau kita sambung ya kan dengan Mas Labib yang besok sudah menjadi angkatan polisi ya? Bisa menjadi polisi kan, sudah menjadi polisi itu ya. Mudah-mudahan nanti ya berapa tahun minimal itu pendidikannya atau sampai diangkat itu berapa tahun? Kalau di akademi kepolisian itu 4 tahun. Jadi basisnya itu kayak kuliah. Jadi akademi kepolisian itu kayak kuliah, tapi setelah kuliah itu nanti sudah dapat pangkat perwira muda. Jadi sudah di atasnya bintara sama tamtama. Jadi itu nanti mendapatkan gelar STRK atau Sarjana Terapan Kepolisian dengan pangkat IPDA Inspektur Polisi 2. Itu nanti bisa menjadi Kapolres, Kapolda atau bisa bahkan jenderal. Oh gitu ya. Iya. Jadi berarti minimal itu. Minimal 4 tahun yang akan datang gitu loh, sampai di sini sudah menjadi polisi aktif gitu loh ya. Dan mungkin 6 tahun yang selanjutnya gitu loh ya, itu menjadi Kapolda gitu loh ya. Kalau Kapolda itu sangat masih lama sekali. Masih lama. Misalnya pangkatnya itu ke IPDA itu 4 tahun. Jadi setiap pangkat itu 4 tahun. Jadi mungkin bisa menjadi Kapolda atau Kapolres itu di umur sekitar 40. Itu kalau masih umur 30 itu biasanya masih menjabat sebagai Kapolsek atau Satlantas atau Kasatlantas gitu kan. Yang penting kan setiap tahun gitu kan ada pendidikan tambahan dan itu nanti menjadikan
apa ya, ya tambah karir, tambah pangkat, jabatan gitu loh ya. Karena kepolisian itu harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar baik gitu loh ya, benar-benar tanggung jawab gitu loh ya. Dan sampean harus membuktikan gitu loh ya, bahwa saya santri, saya pegang teguh ajaran-ajaran Islam, pegang teguh ajaran-ajaran kiai, saya harus menjadi polisi yang baik, saya harus menjadi polisi tanggung jawab gitu loh ya. Ya itu cuma harapan kita. Kita nggak mungkin kiai untuk terjun untuk mengamankan apa? Iya. Mengamankan bandar-bandar, mengamankan nggak mungkin. Yang itu bisa yaitu sebagai polisi yang itu tadi memiliki ilmu, memiliki kebijaksanaan, memiliki kebaikan yang tulus itu. Ya sampai sudah punya itu, tinggal bagaimana mengistiqomahkan, bagaimana sampean bisa tetap komitmen dengan ajaran-ajaran kepesantrenan, ajaran-ajaran kiai. Itu tadi ya, mungkin sampai sini dulu, bisa nanti kita lanjut Ya. Boleh ngasih Ya, harus pesan atau pesan untuk adik-adik yang ada di SMP ini. ya, harus Silakan. Harus. Jadi untuk SMP, untuk khususnya untuk adik-adik saya yang sedang melaksanakan pendidikan atau pembelajaran di SMP Al Kamal ini, tolong belajarnya ditingkatkan, belajarnya diseriusin, karena itu nanti akan mempengaruhi dengan nilai rapot yang sampean punya untuk masa depan yang akan datang. Jadi kalau bisa semangat sekolahnya, semangat ngajinya, jadi semua itu harus imbang. Jadi ada agama iya, pendidikan formal juga ada, jadi semua itu imbang gitu kan. Iya. Jadi untuk adik-adik saya, harapan saya nanti setelah saya kelas 3 ada yang Masuk. nerusin saya di sana. Jadi SMP Al Kamal itu tetap ada di SMA Taruna gitu kan. berarti nanti ya kan, bagi adik-adik yang kelas 3 gitu loh ya, jangan bingung bagaimana nanti untuk melanjutkan jenjang ke SMA Taruna. Nanti bisa komunikasi dengan Mas Labib gitu lah. Nanti biar diarahkan, biar dikawal harus bagaimana step-stepnya biar bisa diterima dengan baik di SMA Taruna ini gitu ya. Ya, mungkin untuk teman-teman ya, teman-teman siswa ya yang pengen melanjutkan ke Taruna itu bisa menghubungi Mas Labib. Mungkin untuk mengarahkan, saya harus, misalkan saya harus ini gitu kan. Ya, itu untuk sarannya nanti bisa menghubungi Mas Labib. Nanti untuk kontaknya bisa Cantumkan di deskripsi. ya, nanti bisa kami cantumkan, atau kalau tidak kami cantumkan nanti bisa chat melalui IG Al Kamal, IG SMP Al Kamal ya, IG SMP Al Kamal, kalau enggak melalui akun TikToknya juga bisa ya. Terus demikian tadi ya obrolan kita bersama dengan alumni SMP Al Kamal tahun 2021, Mas Labibul Mubarok yang sekarang di SMA Taruna di Madiun ya. Mungkin kalau ada kurangnya dari kami bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya di SMP Al Kamal Production agar nanti kita bisa istilahnya lebih punya motivasi untuk memunculkan konten-konten ya, memunculkan konten-konten yang nantinya akan bisa berkembang dan SMP Al Kamal bisa semakin maju. Terima kasih dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.